Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di pembelajaran IPA. Oke, hari ini kita akan melanjutkan kembali bahasan kita yang sebelumnya ya. Jadi kita masih akan membahas materi IPA kelas 8 untuk materi atau babnya yaitu tentang tekanan zat dan penerapannya ya. Oke, jadi ini judulnya kita hari ini masih akan membahas tentang tekanan zat dan penerapannya. Tekanan zat dan penerapannya. Oke ya. Berarti hari ini kita sudah masuk di part yang kelima ini ya. Part yang keempat ya. Ini sudah masuk di part yang keempat. Nah, part satunya kita membahas 2 poin, yaitu mengenai massa jenis dan definisi tekanan zat padat. Lalu kemudian di part yang kedua kita sudah bahas mengenai tekanan pada zat cair dan gas. Kemudian part yang ketiga kita membahas tentang latihan soal. Nah, sekarang kita masuk di part yang keempat nih ya. Di part yang keempat kita akan coba untuk masuk 2 sub pokok bahasan lagi, yaitu mengenai hukum Pascal dan prinsip Archimedes ya. Nah, berarti hari ini kita sudah masuk di poinnya yang kelima. Poin yang kelima ya. Oke, di sini materinya adalah tentang hukum Pascal. Oke ya. Nah, jadi hukum Pascal ini intinya di sini adalah kita membahas tentang perubahan tekanan. Ya, nah ini khususnya pada suatu fluida yang tertutup. Nah, kita harus ingat kembali bahwa yang namanya fluida itu artinya adalah zat yang dapat mengalir. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam fluida? Yang termasuk ke dalam fluida itu adalah zat cair dan gas. Ya. Nah, jadi apabila ada fluida dalam keadaan tertutup, kemudian kita beri tekanan, maka si perubahan tekanannya itu akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Nah, itu adalah inti dari hukum Pascal. Ya, nah saya tulis di sini. Jadi intinya adalah membicarakan tentang perubahan tekanan. Perubahan tekanan pada suatu fluida tertutup ya, ini akan diteruskan ke segala arah. Akan diteruskan ke segala arah. Nah, ini dengan besar yang sama. Oke, ini dia intinya ya. Perubahan tekanan pada fluida tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Nah, kemudian hukum Pascal ini ya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai prinsip kerja dari dongkrak hidrolik. Nah, dongkrak hidrolik itu kan biasanya dipakai untuk ngangkat mobil gitu ya. Ngangkat beban-beban yang berat. Nah, jadi dengan menggunakan dongkrak hidrolik, kita tidak perlu mengeluarkan gaya yang terlalu besar. Tapi kita bisa mengangkat benda-benda yang berat.
Ya, nah ini adalah prinsip dari hukum Pascal ya, itu penerapannya. Nah, kita coba. Nah, misalnya begini nih ya, saya gambarkan. Ini misalnya ada sebuah dongkrak hidrolik ya. Jadi dongkrak hidrolik itu ada dua bagian. Ada bagian pengisap yang berukuran kecil. Nah, di situ ya, yang berukuran kecil. Lalu kemudian ada juga bagian pengisap yang berukuran besar. Nah, seperti itu ya. Ini dalamnya diisi dengan fluida nih ya, di dalamnya itu. Biasanya beban yang akan kita angkat ya itu disimpan di bagian yang besar. Nah, misalnya kita akan mengangkat mobil gitu ya. Nah, jadi si mobil itu disimpan di sini nih, di bagian pengisap yang besar. Nah, gitu misalnya ya. Nah, ya. Mobil disimpan di bagian pengisap yang besar. Lalu kemudian untuk bisa mengangkat mobil ini di bagian pengisap yang kecil ya, kita berikan gaya. Kita berikan dorongan. Nah, kita misalkan dorong ke bawah ya. Nah, gitu. Dengan gaya yang besarnya adalah F1. Ya. Nah, sedangkan di sini luas pengisapnya ini ya. Nih, luasnya segini ya. Nah, luas pengisapnya kita misalkan dengan A1. Nah, ketika di bagian 1 kita tekan, maka di situ akan muncul perubahan tekanan. Ya. Nah, apa akibatnya? Perubahan tekanan ini akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Apa akibatnya? Akibatnya di bagian yang sebelah kanan ya akan muncul gaya dorong ke atas. Yang besarnya adalah F2. Ya. Nah, di bagian 2 di sini juga ada pengisap nih ya. Nah, ini ukurannya besar di sini. Kita misalkan luasnya adalah A2. Ya. Nah, karena A2-nya lebih besar dibandingkan dengan A1, maka besarnya F2 pun akan lebih besar dibandingkan dengan F1. Jadi, dengan gaya yang kecil, kita akan bisa menghasilkan gaya yang lebih besar. Nah, dengan menggunakan hukum Pascal. Ya. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan ya. Bisa kita simpulkan bahwa tekanan di bagian 1, kita tulis P1 ya. Ini akan sama dengan tekanan di bagian 2. Nah, kemudian kita ingat tekanan itu apa? Ingat ya, bahwa yang namanya tekanan itu definisinya adalah gaya persatuan luas. Ya. Nah, jadi P1 bisa kita ganti dengan apa? Dengan F1 per A1. Sedangkan P2 bisa kita ganti dengan F2 per A2. Ya. Nah, maka inilah yang kemudian kita kenal sebagai persamaan hukum Pascal. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ya. Nah, keterangannya kita tulis. Yang pertama di sini ada F ya. Nah, F ini artinya adalah gaya. Ini satuannya dalam Newton. Nah, kalau F1 berarti gaya pada bagian 1. Kalau F2 berarti gaya pada bagian 2. Kemudian ada A. Nah, di sini A-nya adalah luas penampang. Satuannya dalam meter persegi. A1 berarti luas pengisap bagian 1.
sedangkan A2 adalah luas pengisap pada bagian 2 ya. Nah, kemudian kalau P-nya itu adalah tekanan ya. Sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, itu dia poin 5 tentang hukum Pascal.